Jokowi disuruh mundur. Kecuali dia joget maju mundur, joget sehari ini, boleh maju mundur, maju mundur. Miris dan sedih saya mendengar De Armando disiksa. Ini mahasiswa yang menyiksanya, yang melakukan kejahatan atas nama keadilan, atas nama kebaikan, atas nama agama, lalu mengatakan bahwa Ade Armando adalah penista. Saya sangat sedih sekali dan geram hati saya. Karena apa yang dilakukan Ade Armando selama ini adalah dia pejuang toleransi dan damai. Dia pejuang kebersamaan. Dan Anda harus tahu semua bahwa Ade Armando itu adalah orang yang luar biasa. Salah satu orang yang lahir di Indonesia dengan pemikiran yang luar biasa itu adalah Ade Armando. Dia orang Minang. Dan orang Minang itu adalah bangsa yang toleransi dan damai. Orang Minang adalah bangsa yang tidak ada preman di dalamnya. Saya sudah lama tinggal di Jakarta, tetapi belum pernah ada orang Minang preman. Itu yang membuat saya sedih. Walaupun di dalam satu hal dia pernah menyenggol saya, yaitu tentang 300 ayat. Nah, di sini Ade Armando jelas salah. Mestinya dia diam saja. Jangan ngomong tentang Saifuddin Ibrahim. Karena dia nggak bisa melawan apa yang saya katakan. Dan akan terjadi masa yang akan datang di mana Kadrun ini, selama dia baca 300 ayat itu, akan selalu memukul orang, menyiksa orang, menghina orang, dan berani mengatakannya. Walaupun dia salah, walaupun dia itu sendiri preman. Ini yang terjadi karena 300 ayat itu. Dia salah karena nyenggol saya, cuman itu saja. Sehingga Ade Armando bermusuhan dengan saya. Padahal tidak. Bagaimanapun Ade Armando selalu saya dengar omongan dia, video dia. Saya suka dengan video dia. Nah, masalah dia mau terima Yesus atau tidak itu kan masalah lain. Tidak bisa kita paksakan untuk mengikuti Yesus, tidak bisa. Anak saya sendiri saja saya tidak bisa memaksa. Walaupun dia hidup dan saya bantu dari makan, minum, mama mereka, tanggung jawab sebagai seorang ayah. Tetapi untuk keyakinan tidak bisa kita atur. Ade Armando adalah orang yang luar biasa. Nah, mahasiswa ini tidak mengerti. Demo sekarang ini beda dengan demo zaman saya dulu, zaman Ade Armando dulu. Demo sekarang ini ada duitnya, ada penggeraknya, ada otak intelektualnya. Mahasiswa kan hanya suruh bergerak. Apa kamu nggak melihat perbedaan zaman Jokowi dengan zaman SBY? Sebagai mahasiswa, kalian harus melihat itu. Bagaimana korupsi besar-besaran yang dilakukan pada zaman SBY. Proyek-proyek di mana-mana mangkrak. Proyek listrik. Proyek, ada mafia gas. Mafia gas itu adalah besannya SBY, lalu ditangkap. Ketua KPK waktu itu, Antasari, disuruh untuk melepas ini. Melepaskan besan SBY. Jangan ditangkap dong besan gua. Besannya itu adalah mafia gas paling mengerikan zaman itu. Sehingga di Kalimantan, Sulawesi, Papua, harga minyak itu melonjak. Untuk mendapatkan solar di Kalimantan, itu trek pengangkut sawit itu berjubel-jubel.
antri di pom bensin. Itu zaman SBY. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Zaman Jokowi nggak ada antri di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Artinya Jokowi telah menghabiskan semua, merontokkan semua para mafia gas, para mafia migas. Dimasukin Ahok ke Pertamina. Pertamina dimusuhin, Ahok dimusuhin sama orang-orang Pertamina. Kenapa? Nggak bisa maling. Nggak bisa maling. Masa minyak bensin pertalit impor dari Singapura? Nah, Singapura punya apa? Minyak mentah dikirim ke Singapura, diolah balik ke sini. Itu mafia di Pertamina yang dilawan oleh Ahok. Kenapa begitu? Mahasiswa tidak mengerti ini. Bedakan zaman Jokowi dengan zaman SBY. Proyek listrik mangkrak semua. Bikin apa? Mangkrak. Bikin museum SBY di Pacitan. Uangnya dari mana? Nggak usah bikin ini Pak SBY. Terima sajalah. Kamu menghancurkan Megawati. Kamu menghancurkan Soeharto. Nggak boleh itu. Dari situ saja mahasiswa harus jangan dipermainkan. Beda kan? Nah sekarang siapa yang ongkos nasi bungkus? SBY juga. Karena anaknya hancur sekarang ini. Supaya nyaman, Jokowi ke depan 2 tahun ini hancurkan Demokrat, hancurkan PKS. Itu kalau saya hancurkan itu PKS. Karena sumber untuk membangun demo itu PKS. Tenggelamkan Demokrat, tenggelamkan PKS. Itu baru aman Jakarta. Atau kabur ke IKN sana. Bawa semua menterimu itu. Menteri kan bisa main di laptop. Bisa perintah sana sini. Semua menteri bawa asistennya, sekretarisnya. Pindah ibu kota di mana Jokowi mau membangun ini. Jangan menurunkan Jokowi, jangan suruh mundur Jokowi. Gus Dur yang buta matanya saja nggak mau dimundurin, gimana dia jalan mundur? Ya orang buta. Jokowi disuruh mundur. Kecuali dia joget. Maju mundur, joget sehari ini, nggak boleh maju mundur. Lah ini nggak boleh, dia presiden, nggak boleh mundur. Nggak boleh presiden berpikir mundur ke belakang, maju terus menghadapi bangsa. Mahasiswanya saja biadab. Bagaimana yang umur 40 tahun? Bagaimana yang seumur Jokowi? Bagaimana para menterinya? Menterimu saja, menteri Jokowi saja nggak ada yang ngeri juga ngomong ini ya. Ini ada yang menggerakkannya.